Selanjutnya kita akan berbicara tentang sifat-sifat surga. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bangunan yang ada di surga. Fa asma'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ijabah wasfan ajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawaban yang sangat menakjubkan tentang sifat-sifat surga tatkala ditanya oleh para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah wa milatuha al-miskul adfar. Surga itu bangunannya terbuat dari emas dan dari perak, dan yang menggabungkan antara bata-bata tersebut terbuat dari misik yang murni, semacam semen. Kalau kita ada bata, kita bangun dengan semen, semennya itu terbuat dari apa? Al-miskul adfar, yaitu misik yang murni. Wa hasba'uha lu'lu' wal yaqut, dan pasirnya, kerikilnya permata dan mutiara. Subhanallah. Enggak usah cari mutiara jauh-jauh. Pasir, ya, mutiara dan al-yaqut, ya, apa namanya, batu berlian, batu permata. Wa turbatuha za'faran, dan pasirnya za'faran, tanahnya za'faran, bau harum. Man yadkhulaha yan'amu wala yab'as. Barang siapa yang masuk surga, dia akan merasa nikmat dan tidak pernah merasa sulit sama sekali. Yukhalladu wala yamut, dan dia akan kekal dan tidak akan mati. Wala yabla thiyabuhum, dan pakaiannya tidak akan rusak. Wala yafna shababuhum, dan dia tidak akan tua sama sekali, senantiasa dalam keadaan muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Sama sekali tidaklah satu jiwa pun mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka, baginya. Kenikmatan yang akan menyejukkan pandangannya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Dalam satu hadis disebutkan, ya, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, "Syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fil jannah." Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis khusus membahas tentang surga. Rasulullah berbicara tentang sifat-sifat surga. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujungnya mengatakan, dia berkata di akhir hadithihi, di akhir pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat surga, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sungguhnya di surga ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia manapun. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka jauh lambung mereka dari tempat tidur. Mereka bangun salat dan berdoa kepada Rabb mereka karena takut dan berharap. Dan mereka menginfakkan apa yang rezeki yang mereka dapatkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan sungguhnya tidak satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan surga yang akan menyejukkan pandangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Oleh karenanya, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, semua yang akan kita sebutkan tentang kenikmatan surga, ingat, tidak akan sama dengan apa yang ada di dunia. Ya. Tidak akan sama. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada satupun yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia yang sama, hanyalah apa? Nama. Hakikatnya berbeda. Ada pohon surga, ada pohon dunia, hakikatnya berbeda. Ada tanah surga, ada tanah dunia, hakikatnya berbeda. Ada kerikil surga dengan kerikil dunia, hakikatnya berbeda. Ada emas surga dengan emas dunia, hakikatnya berbeda. Ada wanita surga, wanita dunia, sama namanya wanita, hakikatnya berbeda. Apapun yang kita bayangkan, kita hayalkan tentang kenikmatan surga, pasti tidak benar. Pasti salah bayangan kita. Dan otak kita tidak mampu, imajinasi kita, hayalan kita tidak akan mampu untuk menghayalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di surga. Dan ini wajar, karena daya imajinasi kita terbatas. Berdasarkan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera kita, dan berdasarkan sesuai dengan apa yang bisa direnungkan oleh otak kita. Makanya saya sering sampaikan, kalau seandainya kita bertemu dengan nenek moyang kita, ya 300 tahun yang lalu, kita katakan ada alat yang bisa
ditonton orang kelihatan dari jauh, dia akan bilang kamu gila, kamu sinting. Kita bicara tentang televisi saja dia akan mendustakan kita. Apalagi kita bicara tentang ada besi yang bisa terbang ke atas langit, oh, kamu sinting dan stres dan gila, ya, dia akan menghina kita. Kenapa? Otaknya tidak sampai. Otaknya tidak sampai. Apalagi kalau kita berbicara tentang kenikmatan surga, otak kita tidak akan mampu untuk menghayalkannya.